Dan tentunya di samping saya sudah ada satu jamaah nih. Dan yang ingin bertanya pastinya ya. Silakan dengan nama siapa Ibu? Dengan Bu Yeti. Bu Yeti, baik boleh silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang bersedekah atau berinfak dengan tujuan agar Allah memberikan rezeki ataupun materi yang lebih banyak daripada yang diinfakkan atau disedekahkan itu. Apakah sedekah atau infaknya itu diterima oleh Allah? Begitu Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, menarik sekali nih pertanyaannya ya. Tetapi sebentar dulu untuk jawabannya ya. Karena kita akan melihat pesan-pesan berikut ini. Tetap di Damai Indonesiaku. Kita kembali di Damai Indonesiaku, tibalah kita di sesi tanya jawab seperti apa yang ditanyakan oleh Ibu Hari Mayeti tadi. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik sekali, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Terlebih dahulu Ustadz Abdurrahman Jelani, bagaimana Ustadz ketika kita tergiur ini, hitung-hitungan nih masalahnya ini, saya sedekah sekian, bakal balik sekian nggak? Ini banyak sekali yang tertipu tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Kasif tadi ya. Terlebih dahulu Ustadz Ujai sekali. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya mungkin rada sedikit berbeda dengan guru kita Ustadz Kashif Khair ya, akan tetapi insya Allah mempunyai pandangan yang juga sama pada akhirnya. Dimana sebetulnya kalau berbicara boleh atau tidak, ini bicara boleh atau tidak ya, maka jawabannya menurut saya yang fakir ini boleh. Tapi jangan dijadikan tujuan, itu poin penting. Sebab kalau misalkan dijadiin tujuan, entar masuknya ke Ustadz Kashif Khair yang tadi sampaikan tuh. Entar kecewa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, entar mikir yang tadi gitu. Dan juga bagi kita ustadz-ustadz atau dai-dai enggak juga harus kemudian terlalu mengiming-imingi ke arah sini. Gitu kan. Tapi kalau bicara bisa atau tidak, ada atau enggak, boleh atau iya, ya boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyampaikan itu. Gitu kan. Allah yang janjikan kok, masaluhum masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagaikan nanam satu benih, udah gitu tumbuh 7, dari 7 masing-masing 100. Jadi 100 kali 7 berapa Ibu? Oh, kalau hitung-hitungan lempengan pokoknya gampang aja Ibu-ibu Bapak ya. 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan gitu kan. Dari apa yang memang Allah Ta'ala kehendaki. Cuma otak kita sebagaimana Ustadz Kashif Khair tadi ya, jangan kalau Allah Ta'ala lagi janjiin kayak begini, mikirnya duit balik 100 kali lipat, 700 kali lipat. Jadi yang 107 kali 700 kali lipat, 10 kali lipat, itu enggak selamanya duit. Assalamualaikum. Ini bengong paham apa lagi mikir nih? Lagi ngitung-ngitung kayaknya, lagi ngitung-ngitung. Ntar maju mundur lagi nih. Gue pakai patwa Ustadz Ujai apa Ustadz Kashif Khair nih. Enggak, dua-duanya sama. Artinya jadi kita yang punya mindsetnya yang kudu dirubah gitu loh. Jadi kalau misalkan mau sedekah, bonus aja hitungannya. Ya Allah, kayak tadi begitu. Lebih manfaat kalau misalkan arahan Ustadz Kashif Khair itu lebih manfaat. Ya Allah, saya mau sedekah gitu kan. Saya mau jadiin anak saya ini penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dapat berkah dari sedekah seperti ini. Itu lebih bagus ketimbang, ini biar besok nih gue dapat untung 700 kali lipat nih. Enggak gitu juga Bambang gitu ya. Jelas nggak ya? Jadi tujuannya yang harus kemudian kita rubah. Boleh tidak janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ada gitu kan. Tetapi janganlah kemudian hanya semata-mata keuntungan duniawi yang kita niatkan di dalam diri kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ujai, mungkin akan dikuatkan lagi oleh Gus Han. Nanti Ustadz Kasif nanti ya saya berikan waktu agak panjang, kayaknya udah gemes banget ingin dijawab nih. Gus Han terlebih dahulu aja, silakan Gus Han. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, kalau misalnya Allah mau ngitung, nafasmu harganya berapa? Nah, Masya Allah. Mata dibeli 2 miliar mau tidak? Tangan mau dibeli 1 miliar mau apa tidak? Allah tidak menghitung, tidak pernah menghitung itu semuanya. Tetapi kalau misalnya kita berharap bersedekah, ingin mendapatkan dunia, yang didapatkannya itu saja. Kalau misalnya seperti yang sampaikan beliau tadi itu, anggap saya sebagai bonus. Tidak masalah. Misalnya saya memberikan ke anak yatim ditinggal bapaknya, ibunya janda misalnya.
Kalau misalnya saya kasih ke pikiran saya, ya Allah mudah-mudahan ibunya tertarik pada saya. Nah itu nggak boleh, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita ikhlas ternyata kok ibunya tertarik sama saya, gimana nolaknya? Nah gitu. Jadi konsep utamanya adalah utamakan ikhlas pada Allah. Sudah, yakinlah pahala di akhirat itu jauh lebih long term, lebih panjang. Rugi nanti kalau misalnya kita cash sekarang di dunia, yang kita dapatkan hanya itu. Nah, makanya kan rugi sekali, ya. Mungkin saya kira itu ya. Baik, terima kasih Gus Han. Sebelum Ustadz Kasyif, nanti Ustadz Kasyif akan menjawab apa yang sudah siap dengan pertanyaan, nanti mungkin juga ditambahkan terlebih dahulu.